Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Ini saya mau membacakan tentang ini ya, peristiwa dua polisi didakwa sengaja membunuh 6 Laskar Front Pembela Islam di kilometer 50. Ini saya membacakan dari CNN Indonesia, Senin 18 Oktober 2021. Dan saya sudah baca baca sendiri ya, males saya bacanya. Pertanyaan-pertanyaannya gini. Satu, itu yang membunuh diduga 2 orang karena yang satu sudah mati kecelakaan. Terus 2 orang ini anggota polisi Polda Metro Jaya. Pokoknya di dalam dakwaan jasa itu pokoknya mereka itu membela diri lah, karena orang yang dibawa itu Laskar FPI itu melawan waktu mau dibawa ke Polda Metro Jaya, itu ditembak mati semuanya. Aneh ya. Pertanyaannya, siapa yang nyuruh bunuh itu siapa? Artinya yang nyuruh ngejar iring-iringan Habib Rizik di kilometer 50 itu kan dikejar itu. Kan mereka bukan penjahat ya, dikejar. Itu siapa yang nyuruh? Nah, itu bisa nggak dijerat hukum yang nyuruh itu? Mastermind-nya itu. Ini kalau yang hanya dikorbankan, dalam tanda petik yang dikorbankan 2 orang ya, itu kita juga terusik ya, bertanya-tanya gitu loh. Terus nanti paling ya kena hukuman di bawah 15 tahun kan, dituduh membunuh dan menganiaya. Itu endingnya cuma begitu. Terus yang 6 nyawa itu gimana? Kan nggak bisa hidup lagi ya, 6 nyawa itu loh, yaitu 6 anak muda Laskar Front Pembela Islam tuh. Dan ini kasus ini kan terjadi tanggal 7 Desember 2020 dan baru disidangkan berapa bulan tuh? Januari, Februari, Maret, April, Mei, 5 bulan. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 10 bulan. Tanggal 7 sekarang tanggal 19. 10 bulan 11 hari baru disidangkan ya. Dan kemudian Bu ya, masih jualan, umur 65 masih jualan sayur pakai sepeda, 65 tahun. Gak ada perlindungan dari negara untuk orang-orang lansia ya. Dia berjuang bikin itu, jualan sayur matang ngambil dari orang lain, dan dia sendiri bikin ini lisol mentah, dijual 1.500 yang mentahnya. Ini kalau kita goreng kita jual 1.000. Saya pernah beli 20.000, banyak, 20.000 40 biji. Saya goreng, saya jual 1.000. Nah, kita kembali ke Laskar, 6 anak muda itu ya, 6 syuhada itu. Banyak ketidakadilan ya. Yang katanya diduga membunuh itu nggak ditahan ya. Sejak membunuh sampai disidangkan tuh nggak ditahan oleh polisi, nggak ditahan, bebas, pembunuh bebas. Habib Rizik langsung ditahan ya, padahal nggak bunuh. Terus dihukum 4 tahun penjara soal informasi kesehatan.
terus dihukum 8 bulan penjara karena berkerumun. Luar biasa. Ini membunuh nggak ditahan, ya kan? Jadi aneh ya. Terus pembelanya itu Yosrodiningrat tuh di artikel lain di detik.com itu peristiwa itu terjadi, pembunuhan itu karena gara-garanya Habib Rizik sih nggak kooperatif, nggak mau menyerahkan diri kepada polisi, makanya terus diadakan pemantauan. Jadi dia menyalahkan peristiwa pembunuhan itu gara-garanya Habib Rizik yang nggak kooperatif, nggak mau kerjasama sama polisi. Padahal belum waktunya pemeriksaan kan, nggak salah baru besoknya. Makanya mereka datang beriringan mau ke pengajian subuh ya, lewat jalan tol yang dikawal oleh Laskar Front Pembela Islam. Pertanyaan kita sampai sekarang kan, kenapa orang pengajian dibuntuti, dikejar-kejar sampai dibunuh? Itu pertama, ya kan? Itu nggak bisa jawab, itu polisi nggak bisa jawab. Kenapa dibunuh? Ya kan? Itu pertanyaannya. Kenapa dikejar? Kan mereka bukan buronan. Itu aja dulu. Terus yang kedua, kenapa didakwa membunuh kok nggak ditahan? Sementara Habib Rizik ditahan. Ya, panitia kerumunan juga ditahan. Wah, macam-macam. Terus yang pertanyaan kedua, kenapa kan mereka bekas-bekasnya itu disiksa ya? Logikanya penyiksaan itu kalau memang kemudian mati dalam proses ditembak dalam proses dibawa ke Polda Metro Jaya malam itu, ya, terus bekas-bekas siksaan itu disiksa di mana? Ya kan? Disiksanya di mana itu? Kayak ada yang dibakar, itu kan foto-fotonya masih ada ya. Terus kayak tersayat gitu. Apakah mungkin ya setelah mati itu disiksa? Nah, itu jadi banyak keanehan-keanehan ya. Ya, mereka tuh kan disiksa dulu kayaknya ya. Mengerikan itu kalau lihat bekas-bekasnya itu nggak mulus gitu loh. 6 orang itu kan ini ada 19 peluru di situ. 19 peluru untuk 6 orang itu. Terus mungkin nggak atasan mereka itu yang memerintahkan pengejaran itu juga diusut ya? Itu nggak ada di dakwaan ini ya. Jadi rupanya kejadian pembunuhan 6 laskar Front Pembela Islam itu dilokalisir ya, hanya dibatasi untuk 3 orang polisi itu yang berpangkat rendah, dan tampaknya ada untouchable, ada yang ada aktor yang tidak bisa disentuh. Jadi sudah mati 6 orang. Itu kalau dalam Islam, menurut syariat Islam, itu kasusnya adalah berlaku hukum kisos ya. Nyawa dibayar nyawa. Jadi kalau membunuh mati, dia harus dibunuh lagi. Kalau yang dilukai hidung, harus dilukai lagi hidungnya, dalam Quran gitu ya. Kalau gigi yang dilukai, harus gigi yang dilukai. Kalau nyawa yang dilenyapkan, yang bunuh itu harus dihukum bunuh. Halo, kecuali pihak keluarganya memaafkan dan membayar uang diat ya. Sekarang kalau 6 orang mati sih itu sudah diperkirakan kan, akhir skenarionya itu dihukum paling lama 15 tahun kan, masing-masing polisi. Selesai. Dan menimbulkan luka di kalangan umat Islam ya. Betapa perlakuan itu tidak
selalu adil dalam hukum ya. Pertama, tidak ditahan, dan yang kedua tentu tidak mungkin dibongkar siapa yang nyuruh itu ya. Mesti negara ya yang melakukan kekerasan kan, sistem. Nggak mungkin itu 2 orang polisi itu maunya sendiri kan, karena ada yang nyuruh tuh mengejar iring-iringan itu. Dan selebihnya terserah ya penonton untuk menerima rasa ketidakadilan itu bersemayam di relung hati masing-masing. Yang saya minta adalah sabar, sobron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah ya, melihat dan merasakan merasakan kezoliman itu. Dan yang kedua, jangan lupa di subscribe aja ya channel ini, siji loro telu subscribe untuk mencapai 55 juta subscriber. Wes, jangan serius, nanti kalau serius ngadepi kayak gini nih, pemerintah itu nggak bisa dilawan, yang salah selalu rakyat ya. Udah, rakyat mah sabar, sobron jamilah. Yang kedua ya, selain sabar, sebab kalau nggak sabar nanti bisa stres sendiri ya. Habis stres, stroke. Habis stroke out. Kewajiban rakyat adalah merawat kebahagiaannya sendiri. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tercuah di semesta fasbir sobron jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Moco dewe lah apa, kalau nggak tanya ke Refli Harun, ahli hukum tata negara. Atau tanya ke itu ya, tanya ke Rocky Gerung lah, analisanya bagus-bagus ya, Rocky Gerung sama Refli Harun. Kalau saya mah tukang donat nggak ngerti sih soal-soal gini. Wes mau makan siang dulu, belum makan, udah jam 2.